Pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Supandi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan suatu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka bidang pendidikan dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan suatu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Nah, menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Adapun 5 tahap dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yakni menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan berupa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. Yang keempat yaitu monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan, memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Model implementasi kebijakan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang ini, dalam implementasi dan pembuatan kebijakan pendidikan menjadi suatu proses yang sama. Yang kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintah. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, model integrate menunjukkan bahwa sukses implementasi ini ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Dan yang keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan memperhambat proses implementasi kebijakan pendidikan.
implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik. Adapun faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang kedua, faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Dan yang ketiga, faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.